Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat CPL dimanapun berada. Baik, sahabat-sahabat sekalian, izinkan saya untuk berbagi informasi ataupun tips ya dalam hal pembuatan makalah sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten atau Kota. Baik, sesuai dengan janji saya ya, ataupun statement saya pada video sebelumnya terkait dengan tips pembuatan makalah bagian pertama itu ya, yang ketika memang tembus 1000 maka akan saya share mengenai bagian keduanya ya. Untuk saat ini ataupun untuk kali ini ya, saya mencoba untuk menepati janji saya dan akan saya bagikan mengenai tips untuk pembuatan makalah pada bagian kedua. Oke, sahabat-sahabat sekalian, tapi sebelum saya memulai, tolong jangan lupa di subscribe, like, share, and comment teman-teman ya. Semoga channel ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini terkait dengan bagian kedua dalam pembuatan makalah untuk seleksi Bawaslu Kabupaten atau Kota ya. Di mana dalam bagian kedua ini setidaknya ada pertanyaan ya, ataupun kita untuk memberikan statementnya, memberikan penjelasan atau untuk menguraikan pernyataan kita ya. Di mana dalam hal ini terdapat suatu soal ya mengenai penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota. Seringkali terjadi pelanggaran ya. Dalam hal ini itu mengenai kecurangan atau manipulasi dengan berbagai modus operandi yang seolah-olah tidak dapat terelakkan. Ada pelanggaran yang bisa ditoleransi dan ada pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi. Nah, dari pernyataan tersebut ya, pada poin pertama itu muncul suatu pertanyaan kembali, yaitu setujukah Anda atas pernyataan di atas? Nah, maka tips saya ataupun saran saya dalam hal menjawab pertanyaan ini, setidaknya sahabat-sahabat sekalian itu untuk menjelaskan ya mengenai setuju atau tidak dengan pernyataan tersebut, ya kan? Setuju nggak nih ketika memang ada pelanggaran yang kemudian kita toleransi, ya kan? Atau tidak setuju dengan adanya pelanggaran yang tidak ditoleransi ya, seperti itu ya. Nah, di sini saran saya itu untuk tidak setuju ya kan, karena dengan bagaimanapun yang namanya pelanggaran ya pelanggaran, seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada sedikit contoh ya dari makalah saya ini ya, yaitu saya tidak sependapat ya atau tidak setuju dengan pernyataan ada pelanggaran yang bisa ditoleransi dan ada pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi. Dalam hal ini, kecurangan atau manipulasi pada penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota. Nah, saya ini memberikan statementnya ya, saya ini memberikan pernyataan bahwa saya itu tidak sependapat ya, atau tidak setuju bahwa ada pelanggaran yang dapat ditoleransi ya, seperti itu ya, ataupun ada pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi, seperti itu. Jadi sekiranya saya ini tidak sependapat dengan adanya pernyataan bahwa pelanggaran itu bisa ditoleransi. Oke, ini bisa dikembangkan oleh sahabat-sahabat sekalian narasinya ya, deskripsinya. Tapi kalau punya saya ya demikian gitu ya. Nanti saya coba kembangkan lagi gitu ya, dalam artian narasinya sekiranya bisa menguatkan terkait dengan pernyataan saya tidak sependapat dengan adanya toleransi pelanggaran, seperti itu. Kemudian yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, itu ada pertanyaan kembali mengenai jelaskan dan uraikan alasannya yang disertai contoh pada kasus-kasus yang pernah diketahui atau dialami. Nah, ini ya, jadi saran saya pula ya, ini kalau yang strip itu clue ya ataupun saran. Nah, jelaskan oleh sahabat-sahabat mengenai poin pertama. Jadi untuk jawab nomor 2 itu
setidaknya masih ada sinkronisasi dengan poin pertama di atas ya. Bila tidak setuju maka diuraikan, bila setuju diuraikan pula. Dalam hal ini saya tidak setuju ya kan, maka saya menguraikan ketidaksetujuan saya mengenai pernyataan yang di atas ini seperti itu. Oke, kita lihat contohnya. Mohon maaf ya layarnya seperti tadi karena ya masih belum mempunyai modal banyak jadi recordnya pakai handphone. Oke, kemudian di sini ada sedikit contoh dari saya. Alasan saya tidak setuju terkait pernyataan saya adalah pertama, sikap mentoleransi suatu tindakan kecurangan atau manipulasi dalam bentuk dan ukuran apapun akan membawa dampak buruk pada perilaku budaya kesadaran hukum masyarakat. Ya kan? Ya iyalah, ketika memang kalau menurut saya yaitu pendapat saya, kalau ada pelanggaran toleransi ya ini akan membawa dampak buruk di masyarakat, ya kan? Kemudian yang kedua, dengan mentoleransi suatu tindakan kecurangan atau manipulasi itu berarti merusak wibawa hukum itu sendiri, sehingga tujuan hukum untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum menjadi suatu keniscayaan. Seperti itu ya sahabat-sahabat, ini punya saya contohnya. Dan kemudian sahabat-sahabat bisa kembangkan ya setidaknya minimal 5 argumentasi lah ya. 5 argumentasi kembangkan. Kalau ini setidaknya ada pendapat saya terkait poin 1 dan poin 2. Tapi sekiranya argumentasi ini saling menguatkan kayak gitu. Jangan sampai yang poin satunya itu bicaranya tidak setuju terkait gimana, yang keduanya juga. Ya intinya sahabat-sahabat harus bisa saling menguatkan dari argumen satu ke argumen yang lainnya, seperti itu. Ya. Oke, kemudian ada contoh ya di sini karena dalam soalnya itu harus disertai contoh. Nah, di sini sebagai contoh, kasus pelanggaran yang pernah saya ketahui yaitu pada saat pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati ya. Bupati mana sebutkan ya oleh sahabat-sahabat. Kalau pada daya rendah, mohon maaf gangguan ya. Kalau misalkan di pemilu ya berarti teman-teman sahabat-sahabat sampaikan pelaksanaan pemilihan umum. Kalau pemilihan gubernur ya pemilihan gubernur ya disesuaikan lah ya. Tapi kalau ini punya saya punya pengalaman yaitu pada saat pelaksanaan bupati dan wakil bupati di daerah saya pada tahun berapa ya. Kemudian yaitu yang pertama menceritakan kembali ya. Pada saat saya sebagai di Bawaslu, saya menjumpai suatu tindakan atau mohon maaf ya sahabat-sahabat ya. Saya menjumpai suatu tindakan atau keputusan kepala desa yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Pada saat masa kampanye, kepala desa tersebut ikut kampanye ya dengan membuat suatu tindakan dengan mengarahkan masyarakatnya untuk mendukung pasangan calon siapa kayak gitu ya. Kemudian bisa pula kalau menurut saya sertakan aja nggak apa-apa karena itu bukan data yang dikecualikan ya ataupun data pribadi terkait dengan para kontestannya itu, dengan para peserta pemilu itu bukanlah data pribadi. Pasangan calon ini nggak apa-apa, nggak jadi persoalan, diungkapkan saja seperti itu ya. Sehingga hal tersebut dijadikan temuan dan diproses dalam mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan ya. Kemudian atas peristiwa inilah kalau kita mentoleransi atas suatu tindakan kepala desa tersebut, maka hadirnya lembaga pengawas pemilu tidak mempunyai marwah serta penegakan hukum untuk mencapai tujuan hukum itu menjadi suatu keniscayaan. Jadi saya coba dalam memberikan uraian contoh itu. Yang pertama contoh yang saya alami sendiri ataupun yang saya jumpai sendiri ya kan itu. Yang kedua terkait dengan adanya kolerasi lah ya antara statement saya yang di atas dengan bagian contoh ini. Kalau memang saya tidak setuju, makanya sampai dengan pemberian contoh ini saya utarakan ketidaksetujuannya seperti itu. Kemudian untuk mencapai tujuan hukumnya juga sangat sulit ketika memang itu toleransi terkait dengan pelanggaran itu ditoleransi ya kan. Nah, ada masih dalam runtutan pernyataan kita ya.
Jadi seharusnya saling berkaitan, saling bersinergi dari poin di atas ya. Itu ya sahabat-sahabat sekalian ya. Kemudian terkait dengan pertanyaannya itu 2A, pernahkah Anda menghadapi situasi di mana Anda seperti harus melakukan pelanggaran, ya, kecurangan atau manipulasi untuk mencapai sesuatu, ya. Maka cluenya, saudara coba jelas-jelas, sahabat-sahabat jelaskan dan harus konsisten dengan penjelasannya di atas. Namun, berikan bentuk keluasan bahwa kita pasti akan menjumpai. Nah, gitu ya. Ini contohnya sahabat-sahabat ya, ini punya saya loh. Sampai saat ini, saya belum pernah menghadapi situasi di mana saya harus melakukan pelanggaran kecurangan atau manipulasi tersebut. Namun situasi tersebut disadari mungkin saja suatu saat nanti akan menjumpai dan menghampiri saya, ya kan? Jadi yang pertama, saya memberikan jawaban itu saya belum pernah menjumpai, ya kan? Dan yang kedua, dalam suatu kehidupan, ya, saya juga menyadari pasti suatu saat akan menjumpai dengan perihal tersebut. Perihal apa? Perihal terkait dengan menghadapi situasi di mana saya harus melakukan pelanggaran, ya kan? Dalam artian mentoleransi tadi suatu pelanggaran, ya kan? Ataupun memang melakukan suatu tindakan pelanggarannya juga. Nah, itu ya. Jadi setidaknya ada pernyataan seperti itu. Namun ini deskripsinya singkat, silahkan sahabat-sahabat kembangkan. Tapi pada prinsipnya itu pernyataan kita ya harus intinya saja, jangan sampai ingin makalahnya terkesan lebih punya berbobot ya, kemudian isinya banyak tapi esensinya belum ngena gitu, dalam artian apa yang ingin saya sampaikan dan pembaca itu bisa mengerti apa yang ingin kita sampaikan ya. Jadi sekiranya makalah itu dibuat, pembaca itu mengetahui tujuan kita ini membuat makalah itu untuk bla 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 gitu ya. Jadi jangan sampai yang membaca itu malah kebingungan intinya apa sih bikin makalah ini tuh. Seperti itu ya. Oke, kemudian 2B-nya, adakah cara yang Anda lakukan untuk mengatasinya? Bila tidak, mengapa? Nah, di sini saya untuk mencoba jelaskan bahwa cara kita untuk mengatasi dengan meningkatkan suatu hal, misalnya integritas kita. Itu clue-nya ya. Cara kita, langkah kita, strategi kita untuk apa? Dalam hal untuk mendukung jawaban 2A tadi. Nah, di sini contoh saya itu sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi, maka saya selalu menanamkan dan meningkatkan nilai-nilai keimanan dan integritas saya. Karena nilai-nilai inilah yang saya yakini bisa menjaga konsistensi untuk berbuat dan bertindak benar. Itu ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian yang terakhir ya. Yang terakhir ini mengenai pertanyaannya itu, dalam hal menjalankan tugas sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Kota, terdapat suatu peristiwa yang apabila tidak ditangani akan mengganggu proses penyelenggaraan pemilu. Sementara dasar hukum yang melandasinya kurang jelas. Jika Anda mengalami peristiwa demikian, apa yang menjadi pedoman bagi Anda? Nah, pedoman kita itu apa? Di sini saya untuk mencoba menjelaskan ya. Ini clue-nya, coba saudara jelaskan ketika adanya pelanggaran yang dasarnya kurang jelas, maka sarannya itu untuk mengambil putusannya pada rapat pleno ya. Tentu itu hal apapun harus dirapatkan dalam rapat pleno ya, sahabat-sahabat sekalian ya. Ketika saya dalam menjalani tugas sebagai Bawaslu Kabupaten Kota dihadapkan dengan peristiwa demikian, maka langkah yang saya ambil itu pertama, melakukan kajian terlebih dahulu dari kasus tersebut ya kan. Silakan dikembangkan. Sebelum melakukan konsultasi atau koordinasi, saya akan melakukan pleno dengan pimpinan Bawaslu Kota terlebih dahulu. Apapun hasil keputusannya harus diambil melalui mekanisme rapat pleno. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya, apabila dalam rapat pleno tersebut perlu adanya penguatan, maka sebelum mengambil keputusan harus berkonsultasi atau berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu RI, mengingat lembaga pengawas pemilu merupakan lembaga yang mempunyai garis vertikal. Nah, itu silakan teman-teman kembangkan, atau punya statement tambahan lagi silakan sampai 5 kan nggak jadi persoalan, yang penting saling menguatkan. Oke, itu sahabat-sahabat sekalian, semoga bermanfaat ya terkait dengan
link ini dan video ini terakhir ya, saya mau nanya apakah sahabat-sahabat itu sudah subscribe ya? Kalau belum ya subscribe lah ya, jangan sampai nggak di subscribe. Oke, mohon dukung channel ini dengan subscribe, like, comment, and share ya channel ini agar admin lebih bersemangat dalam membuat konten-konten seputar pemilu ya. Video ini tembus 1000 viewers akan saya share part 3-nya untuk penyelesaian pembuatan makalah ini. Sehingga saya minta sahabat-sahabat tolong dukung channel ini dengan men-share sebanyak-banyaknya, men-subscribe. Muncul 1000 viewers pada video ini, kita akan lanjut ke bagian 3-nya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian teman-teman semuanya, sahabat-sahabat sekalian. Apabila ada salah kata, salah ucapan, saya mohon maaf. Saya hanya manusia biasa. Mari kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.